mari tutup kepala. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun dan tubuh sehat, ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, dan urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Mazmur pasal 53 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Mazmur 53 ayat pertama sampai yang ke-7. Kebobrokan manusia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu mahal, nyanyian pengajaran Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga pada anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekalian telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah? Di sana mereka ditimpa kejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan. Sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu, mereka akan dipermalukan. Sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorai, Israel akan bersukacita. Kita perhatikan pada ayat yang kedua saja ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Alkitab menulis orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Kita bukan orang bebal, kita orang bijaksana. Tapi orang bebal ini yang ada dalam hatinya, dia berkata tidak ada Allah. Karena merasanya tidak ada Allah, dia bisa melakukan sesuatu suka-sukanya sendiri. Kenapa dia berkata tidak ada Allah? Sebab orang bebal ini hidupnya dikuasai oleh dosa. Hidupnya dikuasai oleh dosa. Karena dosa menguasai dalam hidup orang itu, maka dikatakan hatinya tidak ada Allah. Bahkan lebih busuk dan jijik kecurangan mereka. Karena tidak ada Allah dan hati dikuasai dosa, yang ada dalam hidupnya, dirinya adalah yang ada dalam hatinya busuk dan jijik kecurangan. Inilah orang bebal, busuk, hatinya busuk, hati penuh dengan kejijian, kecurangan. Apa yang dikerjakan tidak ada yang berbuat baik, semua melakukan dosa. Kenapa? Karena dikuasai dosa. Karena dikuasai dosa, dosa itu menguasai dalam hidupnya, sehingga apa yang dilakukan dosa, maka busuk, jijik, kecurangan mereka. Saudara nggak usah kaget, saudara nggak usah bingung. Kok beda dengan saya? Jelas, saudara orang bijaksana. Karena saudara bijaksana, saudara mengerti hati saudara dikuasai oleh Tuhan. Hati saudara dikuasai oleh Roh Kudus. Saudara berpikir hanya Allah yang memberikan panjang umur, hanya Allah yang memberi berkat, hanya Allah yang menyertai kita. Karena hati kita bersih, hati kita tidak busuk, dan tidak ada kecurangan hati kita. Beda dengan mereka. Maka di dalam Roma pasal 3, Roma pasal 3 yang berkata demikian. Roma pasal 3 ayat yang ke-10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah.
Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Inilah keadaan saat ini, keadaan manusia waktu di Roma itu. Bagaimana mereka dikuasai oleh dosa. Makanya pada ayat 9, jadi bagaimana adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Betapa hebat orang dikuasai dosa. Apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan, busuk dan jijik. Dan kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, beda. Roh Kudus ini yang menguasai pikiran kita. Roh Kudus yang menguasai tingkah laku kita. Roh Kudus yang menguasai apa yang kita kerjakan dalam semua pimpinan Roh Kudus. Bukan pimpinan daging, Roh. Oh, tapi pimpinan Roh Kudus sebagai yang kita lakukan kehendak Bapa. Semua yang kita lakukan kehendak Bapa. Pikiran kita tidak jijik, hidup kita tidak busuk. Semua yang kita lakukan baik untuk kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari saudara bekerja, saudara berdagang, pikiran saudara semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Kami bukan orang bebal, kami orang bijaksana. Dan kami tidak dikuasai oleh dosa, tapi kami dikuasai oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau kami lakukan kehendak Bapa, kami percaya untuk perkara makan minum, Engkau juga tahu kebutuhan kami. Burung udara Kau pelihara, Engkau juga pelihara buat kami. Sementara kami akan bekerja, mungkin harus ke kantor atau di rumah, Kau sertai kami dengan baik. Hikmat yang Kau berikan buat kami, jadikan kami Yusuf dalam usaha majikan kami. Usaha majikan kami boleh berkati karena Kau memakai kami sebagai alatmu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak kami yang sekolah secara online. Kau juga menyertai apa di kebutuhan kami. Kau cukupkan dengan limpah dan kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Wali Kota, para Bupati, para Camat, para Lurah, RW, RT, para medis, relawan, Sini Servis, TNI, Polri yang bekerja di garis depan. Kau juga berkati. Beri kemenangan, kekuatan, kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Pelihara juga keluarganya sebagaimana Kau pelihara segala donatur yang sudah berkorban, biar Kau juga membalas berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Kau turunkan berkat-Mu buat kami semua yang hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus minta saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.